Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Assalamualaikum, selamat datang pecinta Teguh Rahayu, selamat channel. Di kesempatan kali ini, kita akan menyibak keangkeran, misteri-misteri keramat, dan kesakralan kekuatan-kekuatan mistis penguasa alam gaib yang membelenggu tanah Jawa, yang menandai peradaban luhur cahaya baru yang dibawa oleh para wali penyebar agama Islam di Nusantara. Mari kita simak dengan penuh hikmat, kisah inspiratif yang akan menggetarkan iman dan jiwa kita. Misteri pertarungan luhur, Syekh Subakir versus penguasa gaib tanah Jawa, sebuah kisah yang akan membawa kita ke dalam pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Selamat menyimak. Syekh Subakir, penakluk misteri gaib tanah Jawa. Perjalanan menuju tanah Jawa. Di masa kejayaan Kekaisaran Islam Ottoman di bawah Sultan Mehmed II, seorang ulama besar bernama Syekh Subakir mendapat amanah tugas besar. Tugasnya bukan sekadar ekspedisi biasa, tetapi misi suci untuk menaklukkan kekuatan gaib yang telah berabad-abad menguasai tanah Jawa. Sultan Mehmed II, setelah mendengar bisikan dari para ulama dan wazirnya, menetapkan bahwa cahaya Islam harus juga menerangi Nusantara, dan Syekh Subakirlah yang dipilih untuk memimpin tugas ini. Bersama rombongan ulama dan kafilah pendampingnya, Syekh Subakir mengarungi samudera luas menuju tanah yang masih diselimuti misteri gaib, kegelapan. Badai besar menghadang, ombak menggulung, dan makhluk-makhluk laut mencoba menghalangi perjalanan mereka. Namun, ia tetap teguh dalam zikirnya, mengingat firman Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Quran Surat At-Talaq, ayat 2. Akhirnya, setelah berbulan-bulan mengarungi lautan, mereka menjejakkan kaki di tanah Jawa yang masih liar dan penuh misteri. Tanah yang dikuasai makhluk gaib. Saat pertama kali tiba, mereka disambut keheningan yang mencekam. Pohon-pohon besar seolah berbisik, angin berhembus membawa aura mistis. Malamnya, saat mereka hendak beristirahat, suara tawa menggelegar memenuhi udara. Genderuwo raksasa, Butoijo, menghadang dengan mata merah menyala muncul dari balik pepohonan. Manusia bodoh, apa yang kau cari di sini? Ini bukan tanah untuk manusia, geramnya. Syekh Subakir tak gentar, ia berdiri tegak, meresapkan ayat kursi dengan suara lantang. Seketika, tanah bergetar, angin kencang bertiup, dan makhluk itu merintih kesakitan sebelum akhirnya lenyap dalam kilatan cahaya bak bara api. Para muridnya gemetar, tapi Syekh Subakir tetap tenang. Ini baru permulaan, katanya lirih. Pertempuran di Gunung Tidar. Syekh Subakir dan murid-muridnya menuju pusat kekuatan gaib di tanah Jawa, Gunung Tidar, yang dijuluki pakunya tanah Jawa. Di puncak gunung, mereka menemukan kerajaan jin yang dipimpin oleh Prabu Sengkolo, raja dari segala makhluk gaib di tanah Jawa. Aku tidak akan membiarkan kalian merebut tanah ini, teriak Sengkolo sambil menghunus tongkat petirnya. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Para jin mengamuk, mendatangkan badai dan gempa, tetapi Syekh Subakir tetap bertahan. Ia menghunus tongkat sucinya dan menancapkannya ke tanah. Seketika, cahaya ilahi memancar dari bumi, menyingkirkan kegelapan. Jin-jin berteriak kesakitan, sebagian lari ke laut, sebagian ke puncak gunung lain, bersembunyi dari cahaya Islam. Bagian 4. Perundingan dengan Ratu Kidul. Namun, perjuangan belum selesai. Masih ada Ratu Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Dengan ditemani Ki Joko Sangir, Syekh Subakir melakukan perjalanan menuju pantai selatan. Ombak raksasa menghadang, makhluk-makhluk gaib raksasa penghuni laut bermunculan, tetapi mereka terus melangkah dengan keyakinan. Ketika akhirnya bertemu, Nyai Ratu Kidul berkata, tanah ini bukan hanya milik manusia. Kami ada di sini jauh sebelum kau datang. Syekh Subakir menjawab dengan bijak, aku tidak ingin mengusirmu, tetapi manusia harus hidup tanpa takut terhadap kekuatan gaib bangsamu. Kita bisa hidup berdampingan dalam keseimbangan. Percakapan panjang pun terjadi, hingga akhirnya Nyai Ratu Roro Kidul berjanji tidak lagi menuntut tumbal nyawa manusia dari kerajaan-kerajaan Jawa. Penyebaran Islam di tanah Jawa. Setelah menyepakati perjanjian dengan Ratu Roro Kidul, Syekh Subakir dan para pengikutnya mulai mendirikan masjid dan mengajarkan Islam di berbagai daerah. Para raja dan penguasa lokal yang awalnya ragu mulai menerima ajaran baru ini. Islam pun berkembang pesat, menggantikan kepercayaan lama yang penuh tumbal dan persembahan kepada makhluk halus mulai pudar. Bagian 4. Pengkhianatan dan fitnah. Namun,
tidak semua menerima perubahan ini dengan mudah. Beberapa penguasa lokal yang masih terikat dengan kekuatan gaib merasa terganggu. Mereka mulai menyebarkan fitnah, mempengaruhi rakyat untuk menolak ajaran Islam. Bahkan, ada yang mencoba menyerang Syekh Subakir secara fisik. Namun, Syekh Subakir tetap sabar. Ia mengingat firman Allah, dan katakanlah, bahwa kebenaran telah datang dan kebatilan akan lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra, 81. Warisan Syekh Subakir. Setelah menaklukkan belenggu gaibnya Tanah Jawa, Syekh Subakir menyerahkan dakwah kepada murid para wali Allah lain yang akan melanjutkan perjuangan dakwah di Nusantara. Ia sendiri memilih menghilang ke tempat yang hanya diketahui oleh orang-orang terpilih. Sebelum pergi, ia berpesan, "Ingatlah, wahai manusia, kejahatan tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi dengan iman yakin hanya pada Allah, kalian bisa mengalahkannya." Gunung Tidar tetap menjadi simbol pusat spiritual Jawa, dan ajaran Syekh Subakir terus diwariskan secara rantemurun. Bagian 4. Pengkhianatan dan fitnah. Namun, tidak semua menerima perubahan ini dengan mudah. Beberapa penguasa lokal yang masih terikat dengan kekuatan gaib merasa terganggu. Mereka mulai menyebarkan fitnah, mempengaruhi rakyat untuk menolak ajaran Islam. Bahkan, ada yang mencoba menyerang Syekh Subakir secara fisik. Namun, Syekh Subakir tetap sabar. Ia mengingat firman Allah, dan katakanlah, bahwa kebenaran telah datang dan kebatilan akan lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra, 81. Warisan Syekh Subakir. Setelah menaklukkan belenggu gaibnya Tanah Jawa, Syekh Subakir menyerahkan dakwah kepada murid para wali Allah lain yang akan melanjutkan perjuangan dakwah di Nusantara. Ia sendiri memilih menghilang ke tempat yang hanya diketahui oleh orang-orang terpilih. Sebelum pergi, ia berpesan, "Ingatlah, wahai manusia, kejahatan tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi dengan iman yakin hanya pada Allah, kalian bisa mengalahkannya." Gunung Tidar tetap menjadi simbol pusat spiritual Jawa, dan ajaran Syekh Subakir terus diwariskan secara rantemurun. Bagian 5. Kisah yang tak pernah padam. Hingga kini, kisah Syekh Subakir tetap hidup dalam cerita rakyat dan sejarah Islam di Nusantara. Ia bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang penakluk yang membuka jalan bagi cahaya keimanan dan dakwah di Tanah Jawa, cikal bakal Islam di Nusantara. Penutup, kisah Syekh Subakir adalah simbol perjuangan, keteguhan, dan keimanan dalam berdakwah Islam menghadapi kegelapan. Ia tidak hanya menaklukkan dedengkotnya makhluk gaib, tetapi juga membuka jalan bagi cahaya Islam di Tanah Jawa khususnya, bahkan Nusantara. Semangat dan keberaniannya menjadi inspirasi bagi siapa saja pendakwah Islam yang berjuang dalam kebenaran, karena pada akhirnya, kebenaranlah yang akan menangkan. Wa qul ja'al haqqa wa jauhaqal batil, innal batilu kana zahuqon. Jika yang hak telah datang, sesungguhnya yang batil itu pasti binasa. Al-Ayah. Bagian 5. Kisah yang tak pernah padam. Hingga kini, kisah Syekh Subakir tetap hidup dalam cerita rakyat dan sejarah Islam di Nusantara. Ia bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang penakluk yang membuka jalan bagi cahaya keimanan dan dakwah di Tanah Jawa, cikal bakal Islam di Nusantara. Penutup, kisah Syekh Subakir adalah simbol perjuangan, keteguhan, dan keimanan dalam berdakwah Islam menghadapi kegelapan. Ia tidak hanya menaklukkan dedengkotnya makhluk gaib, tetapi juga membuka jalan bagi cahaya Islam di Tanah Jawa khususnya, bahkan Nusantara. Semangat dan keberaniannya menjadi inspirasi bagi siapa saja pendakwah Islam yang berjuang dalam kebenaran, karena pada akhirnya, kebenaranlah yang akan menangkan. Wa qul ja'al haqqa wa jauhaqal batil, innal batilu kana zahuqon. Jika yang hak telah datang, sesungguhnya yang batil itu pasti binasa. Al-Ayah.